Ayo saya tanya saudara Herman, Tiga. Tuhanmu 2 atau 3? Tuhan saya ada 2. Bukan, Roh Kudus gimana? Nggak masuk itu karena dia nggak punya sabda. Trinitas. Tuhan Maha Padahal Kuasanya Yohanes Yahweh. 16 nomor 13, Tuhan Maha Kuasanya roh Yahweh kebenaran namanya. roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Berarti dia juga punya sabda. Enggak, dia cuma mengkonfirmasi tentang sabda Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kata siapa? Kata siapa? Itu kan ada tertulis dalam kitab. Di Dia mana akan tertulis? datang mengingatkan, menghibur, Mengingatkan perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Itu Roh Kudus. Jadi yang mana ucapan yang Yang punya pernah sabda itu diingatkan? Yesus. Mana ucapan Roh Kudus itu? Mana Yahweh, itu ucapannya? yang punya sabda. Mana ucapan Roh Kudus yang Anda yang katakan bahwa ketika ia Untuk datang, lebih jelasnya Juma, baca Yohanes 17 ayat dengar 3. ketika Inilah ia datang, hidup kekal dia itu. akan mengingatkan kepadamu tentang perkataan-perkataan yang pernah kuucapkan kepadamu. Berarti Roh betul. Kudus itu bersabda. Mengingatkan tentang sabda Yesusnya. Ya, mengingatkan berarti dia bersabda. Ya, bukan sabda yang berbeda. Roh Kudus itu harus Kalau bukan diverifikasi sabda dengan yang perkataan berbeda, Yesus. dengar. Kalau bukan sabda yang berbeda, lalu siapa yang bersabda kepada orang Kristen untuk menyembah Yesus? Tuyul. Ayat kitab lah, Injil lah. Siapa yang Matius bersabda 28. kepada orang-orang Kristen sehingga Enggak. menyembah Yesus? Tuyul. Matius Ayo. 28 lah Juma. Enggak usah diperintahkan. Loh, Udah tahu sendiri lah. kenapa? Siapa yang Nggak usah memerintahkan diperintahkan. kemudian orang Kristen menyembah anak orang? Nggak. Pasti alasannya Roh Kudus. Tuyul. Enggak. Lalu siapa yang memerintahkan Matius 28 kalian menuhankan ayat 16 Yesus? hingga 20. Siapa yang memerintahkan kalian menyembah Yesus? Enggak perlu Yesus bilang sembah aku, enggak usah. Ya, justru Hanya dengan karena itu mengatakan segala kalian akan kuasa. diusir. Karena Segala itu kuasa kalian di surga diusir. di bumi telah diberikan padaku. Itu udah cukup. Tapi Konfirmasi Yesus bahwa dia mengajarkan menyembah siapa? sesembahan. Yesus mengajarkan menyembah atau tidak? Enggak perlu diajarkan, hanya dia Saya bilang tanya, segala Yesus kuasa. mengajarkan menyembah Enggak atau perlu tidak? kalau enggak perlu. Enggak perlu Yesus dikatakan mengajarkan sembah aku, enggak menyembah perlu. atau tidak? Enggak perlu dikatakan sembah aku, enggak perlu. Saya tanya, Yesus mengajarkan menyembah atau tidak? Ya mengajarkan lah. Nah, mengajarkan menyembah kepada siapa? Kepada dia juga, kepada sang Bapa juga. Matius 28 baca. Itu kan mengajarkan juga itu artinya. Segala kuasa telah diberikan kepada aku. Itu kan jadi mengajarkan. Gimana ini sejumlah ini cara apa? Makanya kalau Segala baca Alkitab kuasa itu yang dipahami ada secara di dunia dan komprehensif. ada di langit diberikan kepadaku. Buktinya? Iya. Buktinya apa? Buktinya. Buktinya apa kalau dia diberi bisa kuasa? melakukan banyak mujizat. Buktinya iblis Mujizat saja itu takut. Iblis Mujizat takut. itu diterangkan oleh Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36. Segala mujizat yang aku lakukan adalah membuktikan bahwa aku adalah utusan, bukan membuktikan aku adalah Tuhan. Ayo. Memang utusan dia, memang Nah, utusan. makanya Tapi kenapa dia Anda Tuhan kan? sesembahan. Kalau dia utusan, Tuhan kenapa Anda Mesias. sembah? Kalau Tuhan Anda akui Mesias, dia bukan utusan, Tuhan Maha kenapa Anda Kuasa. sembah? Tuhan Mesias, bro. Tuhan Bentar Mesias. Bang Juma, buktinya Tuhan adalah Mesias. ya. Lucu. Tuhannya dua, Buktinya Yesus juga bahwasannya Tuhan katanya. Yesus akan datang Rasmi, ke diam dunia dulu, kedua Rasmi, kali. diam dulu. Ya, bentar. 2 kali atau 1000 kali? Yesus akan datang ke dunia. 2 kali atau 1000 kali? Karena datang ke Paulus, datang kepada Paulus ketika Paulus menulis Filipi, datang kepada Paulus ketika Paulus menulis Galatia, datang kepada Paulus ketika dia menulis Timotius, datang kepada Paulus ketika Paulus menulis surat-suratnya yang lain, Filemon, Efesus, Filipi, Kaliki, Kaluku, Padale, Pararang, dan Remaneng, datang. Jadi jangan kau katakan cuma 2 kali. Kecuali Anda menjadi pengikut Yesus yang mengatakan 2 kali saja datang baru betul. Kalau 2 kali saja Yesus datang, hapuskan semua Bible dan surat-surat Paulus. Itu kalau Anda akui Yesus datang hanya 2 kali. Kenapa? Karena Yesus datang nanti kedua kalinya di akhir zaman. Maka orang yang mengatakan Yesus datang pada saat Paulus ada di Damsik itu yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus tapi roh jahat. Mau bukti? Ya, itu berupa cahaya Juma ya. Itu berupa cahaya, bukan Berupa langsung cahaya. Yesus datang ke dunia. Sementara Yesus Tetapi mengatakan, melalui cahaya. sementara Yesus mengatakan, Buka jangan kau ayatnya. percaya. Yesus mengatakan, jangan kau percaya ketika ada orang yang mengatakan bertemu dengan aku. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat.
Itu maksudnya kedatangan itu secara perka- supranatural itu kan Juma. Secara supernatural. Iya. Kacau. Itu dalam Tetapnya Yesus penghukuman, datang. Sekarang pun penghukuman datang. itu seperti Gimana itu ya, dalam penghukuman itu seperti itu. Yesus mengatakan justru ayat itu waspadalah menunjukkan kepada bahwa Yesus tetap pembinasa eksis. keji. Matius 24 nomor 15. Pembinasa keji itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu Yesus di dalam Ya. penjara. Siapa dia? Dajjal lah itu, Dajjal. Dajjal. Alhamdulillah Anda akui Paulus Antichrist, sebagai itu Dajjal. Antichrist. Masya Kalau Allah. itu kau diragukan Juma. Alhamdulillah Anda sudah mengakui Paulus itu Dajjal. Ya, Masya iyalah, Allah. mengaku Mesias itu Dajjal. Antichrist lah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Anda Jadi nggak sudah ada Allah, mengakui nggak ada nama Allah di Alkitab Juma. Yang ada nama Elohim Allah di Yahweh. dalam kitabmu, di dalam Tak percaya Matius kau 10 Juma? nomor 34 di situ tertulis Allah. Allah artinya hanya. Bacalah. Mazmur 10 nomor 7 ada namanya Allah, sumpah serapah. Baca Kasihan. OJB Juma, OJB biar jelas. Apa? Ketika iblis mencoba Yesus, Mm-mm. Yesus menghardiknya mengatakan sembahlah Allah saja. Kalau di OJB itu Hasem. Nah, Allahnya siapa di yang situ, salah? Yahweh. Siapa yang salah? Baca Saya OJB, atau kitab biar Anda? jelas. OJB baca biar jelas itu Hasem. Tidak ada tulisnya. Hasem di situ, kucluk, penipu, Ada. pendusta, Itu kan yang versi bahasa pembohong. Indonesia pakai kata Allah. Tidak ada Hasem di Versi situ. OJB dia Hasem. Yang lebih Penipu akurat. tak ada, yang ada yang Theos. penipu Juma. Kau bilang di Injil Allah. Penipu. Allah itu Penipu. cuma generic title di LI, di apa, di Alkitab kita. Penipu, Bentar juga penipu. itu dihapus. Sekarang saya Pokoknya tanya dari dihapus mana kok. ambil kata Allah? Dari Kristen Arab lah, bukan dari Muslim, dari Kristen Arab. Dari Kristen itu Arab. ngaco Oh, itu. berarti kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke dalam bahasa Indonesia? Tai ayam kering Diterjemahkan panas ke dalam bagus bahasa kok Indonesia, isap. mengambil serapan Supaya dari otakmu Arab, berfungsi. Kristen Sekarang Arab saya dalam hal tanya, ini. kitabmu titipan Belanda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke dalam bahasa Indonesia? Tai ayam panas kok Bahasa ambil ke baluri Indonesia lah mukanya. cuma. Saya tanya sekali lagi. Penjajah Bahasa Belanda Indonesia mewariskan cuma kitab unsur berupa serapan kan Bible banyak, itu. bro. Dengar, Bagaimana dengar, sih dengar, kamu? dengar. Dari bahasa dengar. Inggris, dari bahasa Dengar, Batak, dengar. bahasa Jawa, masuk semua ke bahasa Indonesia. Dengar. Kitabmu yang dititipkan, yang diwariskan penjajah Belanda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa Arab. Ambil teh ayam panas Menurut- pakai baluri. menurut supaya lo? kau berfungsi otaknya. Menurut lo apa tuh? Jawabannya Menurut apa? lo apa? Jawabanmu apa? Menurutmu apa? Nenekmu kiper ngapain tanya saya? Itu kan Nenekmu kitabku. kiper. Itu Kau kitab nggak tahu, gimana warisan kau? penjajah Katanya kau udah Belanda mahir untuk baca kau, kitab. untuk Nggak tahu saudaraku jawabannya ini. apa. Gimana Sekarang sih, pertanyaan saya diterjemahkan ke dalam bahasa Kan Arab aku bilang atau tadi, diterjemahkan bahasa ke dalam bahasa Indonesia. Indonesia? Ambil teh ayam panas, Bahasa olesin Indonesia. matamu supaya matamu berfungsi dengan baik baca Bible. Mana jawabanmu? Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia itu kaya dengan unsur serapan. Kalau bahasa Jawa Indonesia, diserap, bahasa Batak kenapa ada diserap, kata Allah bahasa di dalam di Belanda kitabmu? diserap, bahasa Cak Ayu, Inggris pun kalau diserap, bahasa Arab Indonesia, juga, Cak apalagi Ayu, bahasa Arab. jangan bicara sendiri. Kalau kitabmu diterjemahkan dalam bahasa Nah Indonesia, kenapa itulah ada kata pokoknya Allah di cuma dalam? nggak ada nama Allah di Alkitab kami. Itu adanya Elohim Nenek Yahweh. kiper, dan anak kau mau tunggalnya tipu Yesus semua Kristus. orang Kristen di Oke, Indonesia. silakan ngobrol sama Hah? Bu Rasmi. Kamu mau bodoh-bodohi Oke, orang Kristen bye-bye, seluruh bro. Indonesia Nggak ada Allah yang di Alkitab kami, bro. nyata mereka punya Bible dan ada kata Allah di dalam. Kamu mau bohongi mereka? Hah? Mending kau ambil teh ayam panas baluri mukamu supaya otakmu berfungsi. Demikian. Bang, jangan teh ayam lah bang. Seharusnya skincare design yang dibaluri ke muka. Oh iya betul. Kenapa ya mereka diskusi itu hanya sekedar apa ya, asal ngomong aja gitu loh. Aduh. Hati-hati Bang Suma habis makan bawang dodol. Energiku berlipat 1020 kali. Menurut dokter tadi pagi saya diperiksa, tenaga saya itu supranatural. Dia Mantap. mengalahkan tentara Romawi. Hati-hati kalian. Buset. Pantasan. Tentara Romawi itu pembunuh Tuhan loh. Oh, saya lebih hebat kata dokterku tadi. Saya makan bawang hitam 3 biji dalam sehari, ditambah lagi madu dari barat. Wih. Mantap sekali. Pantasannya Bu Rasmi itu mendengar suaranya Banyuma tergopoh-gopoh dia. Terpogo-pogo. Akhirnya dia tabrak pagar. Itu terakhir apa? Ya Ibu Mora Rambe, lanjutin aja apalagi Bang. Ya terakhir. Ya, silakan. Gelar Oke, saya mau tanya dulu Bang Juma ya. Ada Bang Juma kan selalu mau bilang. bicara tentang Orang lagi ngomong Bu Rasmi. Sabar. Iya, ini masih
ini masih pembahasan yang tadi. Bang Juma kan selalu bilang Yudas yang disalibkan. Di mana Memang. ayatnya Yudas disalibkan di Alkitab? Galatia 1 nomor 13. Galatia 13 nomor 13. Galatia 1 nomor 13. Baca. Bentar, Galatia berapa? 3 nomor 13. Kristus Yes. telah menebus kita. Kan di sini Kristus yang telah menebus kita. Ini kan Kristus udah itu saya bahas orang nih yang sama si Handi diurapin, tadi. orang yang ditasbihkan, orang yang ditahirkan. Belum tentu Yesus, karena semua yang diurapi itu adalah Kristus. Dengar Ada ya, kata- saya baca ada nih. kata Yesus di situ, Saya ya. baca, ya saya Silakan. baca nih ya. Silakan. Oke, tadi kau katakan yang diurapi. Emang ada selain Yesus yang disalibkan orang benar? Orang benar yang disalibkan selain Yesus siapa gitu? Di mana ada Pertanyaan tradisi menurut eh, firman Tuhan orang benar disalibkan itu di mana perintahnya, Cak Ayu? Ya. Cak Ayu. Ya oke. di mana? Karena Di mana? karena memang nggak ada, makanya dengar ayat 13 ini kan berkata demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kan di situ Kristus telah menebus kita. Ya. Di sini Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan Oke. jalan menjadi kutuk Oke. Karena ada tertulis. karena kita, sebab tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu Oke. salib. Oke. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kata siapa itu? Sehingga- Kata siapa? Kata siapa Bu Darni? Bu Rasmi? Bu Rasmi. Itu ucapan siapa Galatia itu Bu Rasmi? Pusing. Sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bu Rasmi. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bu Rasmi, kata itu untuk siapa? Kata yang mana? Ya itu yang barusan Anda baca itu ucapan Paulus untuk siapa? Anda ngerti nggak surat Paulus? Untuk semua umat manusia. Oh, salah. Ini dikatakan Paulus untuk semua umat manusia. Bukan, tidak ada yang salah. Bu Darni, karena di Bu sini Darni. karena Bu di sini Rasmi, Paulus dengarkan mewartakan saya. Injil. Dengarkan saya Bu Rasmi. Surat Galatia yang Paulus tulis itu diperuntukkan untuk orang yang ada di Galatia di Ankara Turki. Ya, kan di situ dia mewartakan Injil, kan? Di situ dia memberitakan Mana Galatia kebenaran Yesus ditulis Kristus. untuk orang Indonesia itu mana tulisannya? Tolong tunjukkan kepada saya. Karena Surat memang Galatia Paulus ditulis tidak untuk orang sampai yang ada di Turki, Paulus- di Ankara sana. Paulus Bukan tidak untuk orang sampai ke Indonesia. Paulus tidak sampai ke Indonesia. Paulus menulis surat Galatia itu untuk orang yang ada di Ankara Turki, bukan orang yang ada di Indonesia, bukan untuk ente Pade. Ya. Itu diambil Iya, oleh karena- tentara Romawi pada saat konsili. Surat Paulus itu diambil dan dijual sampai ke Indonesia. Padahal surat itu hanya ditulis untuk orang yang ada di Ankara Turki. Baca Galatia 1. Bagaimana Paulus menulis surat-surat Galatianya untuk orang-orang yang ada di Turki sana. Hati-hati. Itu yang pertama. Ya, bentar Juma. Di sini kan Paulus mewartakan Injil bukan ke Galatia saja, tetapi dia mewartakan Injil juga ke Filipi, ke Tesalonika, Betul. dan ke Kalau surat Yunani. Filipi itu untuk orang yang ada di Yunani. Paham Iya. saya, hafal saya. Iya, karena Betul. memang Paulus tidak sampai ke Indonesia Iya, memang. makanya surat-surat itu Tetapi- bukan untuk ente. Kalau Anda berbicara kemudian Kolose itu ditulis untuk orang yang ada di Oke. Frigia Utara Laodikia. Anda berbicara mengenai Korintus itu ditulis untuk orang yang Ya, ada di bentar. Korinta, tengah selatan Yunani. Ya. Nah, terus mana untuk orang Indonesia? Bentar ya Juma, bentar ya. Ada di Markus 16 ayat Markus. 15 ya. Yang saya Ya, tanya di sini kan- Galatia, yang saya Iya, tanya bentar, Galatia. Di sini
Yang saya Bentar, tanya di sini Galatia kan- ini ditulis untuk siapa? Jadadat dor. Yang saya tanya Ya, Galatia itu ini untuk siapa? Paulus memang pada masa itu di Galatia, tetapi ada perintah Yesus yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil Ya, yang ada perintah diberitakan ke Yesus. seluruh dunia. Ada Injilnya perintah apa? Yesus, Injilnya apa? ya. Injilnya apa? Bukan Galatia. Hati-hati bernarasi, Bu. Itu Bu memang Rasmi. Paulus datang ke Galatia, datang ke Dia ke tidak mengatakan Tesalonika, datang ke Galatia. Filipi, Dia datang bersurat. ke Bang Handi boleh Yunani, bacakan ke Bang Handi Roma, Galatia 1 Vatikan. Bang Handi? Memang Paulus tidak sampai ke Anda Indonesia, sudah mengakui tetapi bukan dia katakan memang Paulus ya, bukan memang dengar, Paulus dengar. tidak. Paulusnya menuliskan surat untuk orang-orang yang ada pada tempat di mana surat Ada. itu pergi di Ankara, Turki. Itu dijelaskan itu. Ayo. Gimana dong? Ada perintah Yesus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Iya, Ya. perintah Jadi beritakan itu Injil bukan perintah lewat orang memberitakan Belanda. Galatia. Jadi ya, itu memberitakan Injil itu dilakukan oleh Belanda di Indonesia. Ya ampun, ya Karim, Dan pede orang kali Belanda orang ini. memberitakan. Pede dan kali kita orang dan ini. kita bukan Baca Markus dengar, 1. Dan kita bukan Bicara sendiri dia. Ya dengar dulu. Datang Dan gilanya. kita dari tadi Kambuh kamu penyakitnya bilang kan, dari tadi kamu bilang orang Kristen selalu menuruti orang Belanda. Begitu bahasamu selalu Ya aku kalian dengar kan ya kan. penerusnya. Dan Agama perlu kau Anda kan dengarkan, agama warisan dan dari perlu kau- Belanda. Anda mau menangis darah pun membantai, itu fakta. Apa sih? Siapa yang mewariskan agama Kristen di Indonesia ini? Yesus. Mimpi aja lu. Kemana? Hilang dia. Oke ya teman-teman. Dan hal yang paling terberat kemudian yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang Kristen adalah fitnahan dan tuduhan yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk. Saya mau tanya sama Bu Rasmi atau Saudara Mora, tolong buktikan, apakah Taurat itu diperuntukkan untuk Roma, untuk diperuntukkan kepada Roma, diperuntukkan atau untuk orang Yahudi saja? Jawab, silakan. Alkitab itu, Injil itu diperuntukkan Jangan untuk pakai cara seluruh umat Paulus. manusia. Jangan pakai Untuk cara seluruh Paulus. umat manusia loh. Nah, inilah Kan kacau dengar, sekali kan nih. saya Makanya sudah bacakan. makanya kurangi makan Saya makanan sudah haram yang diharamkan bacakan, Elohim loh. supaya otakmu berfungsi. Kan saya baca ayat juga. Yang Saya saya baca ayat. tanya, hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu Hukum Taurat itu untuk orang Israel ya. untuk orang Israel. Yahudi, untuk orang Yahudi. Oke, diam Ya. dulu. Tenangkan dulu suasana hatimu. Hukum Taurat itu untuk orang Yahudi. Berarti kalau hukum Taurat itu dibatalkan, berarti hukum Taurat itu dibatalkan untuk siapa? Meow. Untuk orang Yahudi. Untuk orang Yahudi. Berarti di dalam Galatia 3, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sekarang ketika Yesus menjadi kutuk karena hukum Taurat, Yesus kutuk karena hukum Taurat, berarti Yesus terkutuk untuk siapa? Untuk pengikut Yesus. Nenekmu kiper, kenapa larinya ke sana? Hukum Taurat adalah hukum Taurat berlaku untuk siapa? Untuk orang Yahudi. Untuk orang Yahudi. Kalau orang di luar Yahudi tidak melakukan hukum Taurat, dikutuk atau tidak? Dikutuklah. Nenekmu kiper. Kenapa bisa? Hukum Taurat itu untuk orang Yahudi. Non Yahudi tidak melakukan hukum Taurat. Kenapa dia yang terkutuk? Tuyul. Hukum orang Indonesia Oke, berlaku oke, untuk orang Indonesia. oke, Dengar. oke. Hukum orang Oke. Indonesia berlaku untuk orang Indonesia. Orang yang hidup di Malaysia, di bawah hukum Malaysia, ketika tidak menjalankan hukum yang ada di Indonesia, mereka bersalah tidak? Meow.
Oke. Bersalah Oke, tidak? Gini ya. Jawab dulu, Oke, bersalah gini tidak? ya. Jawab dulu, bersalah tidak? Ya, bersalah. Tetapi harusnya kau mengerti. Harusnya kau mengerti, Juma. Harusnya kau mengerti. Diam. Harusnya kau mengerti zaman Taurat ke zaman Perjanjian Baru. Diam dulu. Sudah 2000 tahun ya. Orang Malaysia, itu otak yang dibuka. tidak Zamannya menjalankan. zaman apa gitu loh. Orang Ini orang Kristen gila di zaman ini. apa? Orang Orang Taurat gila, di zaman penipu. apa gitu Inilah ya. Al-Quran Yang gila katakan, itu kamu. yukhadi'una Allah Yang gila itu walladzina kamu. amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma Nggak usah yashurun. kau pakai Kata bahasa Al-Quran, itu, karena aku nggak orang ngerti, Kristen nggak itu ngerti ingin aku. menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Ini buktinya. Ditanya, hukum Indonesia, undang-undang peradilan yang ada di Indonesia, ketika tidak dijalankan oleh orang Malaysia, apakah orang Malaysia itu kena hukum? Jawaban si Rasmi ini dikena hukum. Ya sudah, arahkan semua polisi ke Malaysia, tangkap rakyat Malaysia karena tidak menjalankan Undang-Undang Dasar 45. Koclok. Dasar tuyul. Udah Juma. Udah Kamu siap? paham tak? Belum. Dengar. Pahami Udah dulu. siap. Ya, saya Dengarkan dulu tanya, udah Benarkan siap? dulu otakmu. Hukum Ya, yang ada di karena Indonesia, karena ketika perkataanmu dilanggar tidak orang yang benar. ada di Malaysia sana, mereka melanggar hukum atau tidak? Karena Alkitab untuk seluruh dunia, bukan Nenekmu untuk orang kiper, Indonesia dan Malaysia. nenekmu kiper, Ya. kau itu suka sekali nipu kau. Alkitab- Kamu itu perpanjangan Alkitab tangan bukan untuk setan Malaysia yang dan suka Indonesia, menyesatkan tetapi manusia. untuk Kamu itu seluruh mabuk. umat di dunia. Kamu itu mabuk, Untuk kamu itu seluruh mabuk. umat Mabuk di dunia. agama kau itu. Mabuk agama. Agamanya Untuk orang, hukumnya seluruh orang, kau umat ambil di semua. dunia. Kau babat habis hukum Taurat itu untuk diri kau. Turun. Najis terhadap penyakit ini, penyakit di Indonesia ini, Ini penyakit. Orang gila kayak gini penyakit. Inilah saudara moral orang-orang Kristen kalau berdiskusi, kalau tidak pakai sistem Paulus, pakai sistem setan, itu pasti menyesatkan, menipu, licik, membodohkan, merendahkan. Itu dia. Ini tanda-tanda. Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa yang mereka sembah itu adalah setan? Karena memang nampak dalam kehidupannya, terlihat perilaku mereka seperti setan. Al-Quran mengatakan, "Zuyina lilladina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladina amanu wal ladina taqaw fawqahum yaumal qiyamah." Ini Al-Quran mengatakan, kehidupan dunia dijadikan terasa indah oleh orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Mereka si Rasmi menganggap indah apa yang disampaikan dia tadi itu. Indah menurut pandangan dia, indah menurut logika dia, indah menurut keyakinan dia. Hukum yang ada di Indonesia, ketika dilanggar kemudian orang Malaysia, ketika tidak dilaksanakan oleh orang Malaysia, dikatakan dia melanggar hukum. Berarti polisi Indonesia harus ke Malaysia menangkapi orang-orang Malaysia karena tidak menjalankan amanat Pancasila. Inilah yang saya tanya, mengapa kemudian Galatia ini dianggap sebagai kutukan? Kalau hukum Taurat ini hanya untuk Bani Israel dan itu adalah kutukan, maka ketika Yesus mati di atas tiang salib, maka Yesus mati di atas tiang salib melepaskan kutukan hukum Taurat untuk siapa? Ya untuk pemilik hukum Taurat. Siapa pemilik hukum Taurat? Bani Israel. Berarti Yesus mati untuk menebus hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Hukum Indonesia, ya, ketika kemudian Undang-Undang Dasar 45 dihapuskan, maka itu dihapus untuk siapa? Untuk orang Indonesia. Ketika digenapi, disempurnakan, untuk siapa? Untuk rakyat Indonesia, bukan untuk bangsa lain. Maka ketika kemudian Paulus mencoba untuk menerasikan dalam kelicikannya, dia mengatakan Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kita di sini siapa? Kita di sini Kristen. Kita di sini adalah penganut Taurat.
Siapa mereka? Bani Israel. Berarti kalau Yesus disalibkan untuk siapa? Yesus disalibkan untuk Bani Israel. Apakah Bani Israel sudi mengorbankan manusia menebus dosa mereka? Kagak. Tak ada konsep bagi mereka menebus dosa dengan darah manusia. Tak ada. Jadi Kristen sebaiknya gulung tikar aja. Habis itu kalian ateis atau kalian masuk menjadi Islam. Karena Yesus mati untuk nebus dosa, untuk melepaskan kutuk Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Tak ada hubungannya dengan Katolik, tak ada hubungannya dengan Roma, tak ada hubungannya dengan Yunani. Saya sarankan kalian gulung tikar aja. Mending kalian menjadi penjual cendol atau penjual sayur di pasar daripada Anda